Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Guler di channel TV Laskar Kristus ini. Kiranya teman-teman sekalian, di mana kita berada, mari kita menaburkan kebenaran, juga menaburkan tentang kebaikan-kebaikan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang salah seorang mu'alaf yang asalnya dari Malaysia, negara tetangga teman-teman sekalian ya. Karena saya dekat dengan Malaysia, saya ada di Kalimantan Barat. Jadi hanya beberapa jam saja saya sudah sampai ke perbatasan Entikong dan juga Malaysia. Oleh karenanya teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan meluruskan apa yang menjadi klaimnya bahwa Yesus itu hanya sekedar utusan, Yesus itu bukan Tuhan, dan Yesus ini hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari antara orang Israel. Oleh karenanya teman-teman, supaya kita paham bersama-sama, mari kita menonton videonya terlebih dahulu agar kita tidak gagal paham. Ini videonya. Beliau itu balik, nanti saya membuka Alkitab itu, dari kejadian itu saya buka ulang-ulang, saya mencarikan ayat yang menggambarkan Yesus itu Tuhan, Islam, Muslim. Jadi ternyata apa yang beliau katakan itu benar adanya. Jadi saya memang tidak ubah ya, seperti orang-orang atau ustadz-ustadz yang mendapatkan hidayah di Indonesia juga ya. Selama ini saya nonton konten YouTube, mereka atau beliau-beliau ini juga mengutarakan hal yang sama. Jadi saya juga adalah seorang daripada golongan yang ada dalam itu, yaitu seperti bila membaca Alkitab itu berurutan dan meneliti ayat itu, bukan karena fahaman kami yang dulunya kalau kita membaca terus macam ayat ini dibantu dengan iman kita, sebab kita ini sudah ada Roh Kudus penolong. Jadi kita membenarkan ayat itu. Jadi sejenak itu saya lupakan Roh Kudus itu, saya baca dengan akal saya sendiri, apakah ini benar atau tidak adanya. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita lanjutkan, di sini tadi itu saya mau komentar dulu ya terhadap apa yang disampaikannya. Bahwasanya itu sebelumnya ketika membaca Alkitab secara berurutan dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus, maka kita nantinya akan memahami ayat-ayat Alkitab itu dan juga mengerti karena ada Roh Kudus ya di dalam diri kita. Nah katanya yang bikin saya janggal di sini dan juga tidak habis pikir ya, ini bodoh sekali kalau saya lihat. Katanya dia meletakkan dulu Roh Kudus itu, meletakkan mungkin maksudnya itu dia tidak pakai Roh Kudus. Emangnya Roh Kudus ini barang apakah? Ya kayak jimat gitu, kayak kalung. Jadi boleh kita pakai sekarang, boleh kita tidak pakai gitu ya. Jadi ini memang disetting teman-teman sekalian ya. Jadi mereka ini orang-orang yang dianggap mu'alaf lalu disetting oleh para ustadz ya. Nah terus tadi dia katakan bahwasanya dia menafsirkannya, dia membacanya dengan akal budinya sendiri ya. Dengan logikanya. Ya. Oleh karenanya teman-teman sekalian saya mau katakan bahwa ketika kita membaca Alkitab dengan memakai logika kita, pastinya kita tidak akan mengerti tentang Alkitab. Apalagi kalau kita tidak tahu ya tentang cerita itu. Karena mungkin kita hanya baca satu ayat, karena kita dengar dari ustadz, baca satu ayat, kita tidak akan paham. Tapi kalau kita membaca satu perikop, kita akan mengerti konteksnya apa, yang sedang dibicarakan seperti apa. Ya, begitu cara untuk membaca Alkitab. Dan lagi-lagi, jika Anda menggunakan otak Anda sendiri, akal sehat Anda sendiri, ya secara manusia, kemampuan Anda sendiri untuk mengerti apa yang dimaksud, apa yang sudah dimuat di dalam Alkitab ini, percayalah bahwa Anda pasti akan tersesat. Sama seperti yang mu'alaf ini. Oke teman-teman sekalian, kita lanjut dulu, nanti kita akan memberikan komentar kita di akhir videonya. Jadi setelah saya membaca itu, saya ketemukan beberapa ayat yang menurut saya janggal, ya terutama di Matius pasal 7, 21 sampai 23 itu, di mana Yesus berkata, di zaman akhir nanti banyak yang berseru kepadanya, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu juga? Lalu Yesus berkata di ayat 23-nya, aku tidak mengenal engkau. Pada masa itulah aku berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal engkau. Ya, nialah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Lalu saya berpikir, siapa Kristen yang dimaksud Yesus ini, yang tidak mengenal kami ini, yang dia bilang tidak dikenal, nanti kemudian yang memanggilnya Tuhan. Lalu
hal ini kemudian bermain di benak saya, di pikiran saya, bagaimana saya mengimani ini, ya, bagaimana saya menentang ayat ini, sedangkan ini tertulis di Alkitab saya. Lalu saya mencari kebenaran itu dengan membawa Alkitab saya terus kepada ayah almarhum arwah yang telah mengislamkan saya itu. Saya membawa Alkitab itu dan membuat perbandingan. Lalu beliau menerangkan bahwa Nabi Isa itu atau Yesus itu adalah seorang nabi. Itu kan dibaca di mana-mana tempat, bahkan Yesus berkata yang sama dengan Al-Quran, itu pun dia diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bahkan di Alkitab juga ada, ya, saya diutus hanya kepada umat Israel. Jadi dari situ dan untuk pengetahuan semua, saya tanpa ragu-ragu berpikir panjang, sebab saya ingin mencari eksistensi ketuhanan yang disebutkan Nabi Yesus di Yohanes 17:3 itu. Inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sementara saya mati itu menuhankan dia. Jadi untuk acuan apa saya menuhankan sedangkan dibantah oleh Yesus? Nah, teman-teman sekalian, dari apa yang diceritakannya yang kita sudah dengarkan bersama, di sini memberitahukan kepada kita bahwa sebenarnya orangnya tidak mengerti Alkitab, sehingga mudah untuk disesatkan. Katanya tadi ada seseorang yang mengislamkannya dan mungkin adu argumen mengenai Yesus bukanlah Tuhan. Karena seringkali daripada para ustadz teman-teman sekalian menanyakan bahwasanya buktikan di mana Yesus berkata bahwa dia adalah Tuhan. Ya. Dan juga Yesus itu hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari antara orang Israel. Jadi di luar orang Israel itu tidak diselamatkan oleh Yesus. Nah, kalau seandainya bro tadi ini dia orang Malaysia, berarti tidak diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kalau saya misalnya orang Indonesia, berarti saya tidak diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus adalah hanya orang-orang Israel, karena dia diutus kepada orang Israel. Ini yang sering dipakai oleh para ustadz dan juga Muslim pada umumnya untuk menyerang kekristenan, ya, untuk menyerang iman orang-orang Kristen. Nah, teman-teman sekalian, mari kita langsung saja berkomentar. Nah, teman-teman sekalian, tadi itu dia berbicara tentang satu pasal dari bagian kepada firman Allah yang ada di dalam Injil Matius. Ini juga ayat yang familiar, ya, digunakan oleh para ustadz. Ustadz Mujir, Ahmad Kainama, Yahya Waloni, ya, Ustadz Somad, dan begitu banyak ustadz-ustadz yang lain yang menggunakan ayat ini untuk menyerang kekristenan. Tetapi benarkah bahwa orang-orang Kristen telah dikatakan atau dinubuatkan oleh Yesus bahwa di hari terakhir orang-orang Kristen itu akan ditolak, ya, akan ditolak dan akan memperoleh hukuman kekal. Walaupun mereka berseru-seru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku telah bernubuat demi namamu? Bukan aku telah melakukan ini dan itu? Tapi Yesus pada hari terakhir berkata, aku tidak mengenal engkau, hai sekalian yang pembuat kejahatan. Nah, teman-teman sekalian, benarkah bahwa hal ini diberitahukan atau ditunjukkan kepada orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Mari kita membaca ayatnya, teman-teman sekalian. Matius 7 ayat 21 dan 22 sampai 23. Firman Tuhan katakan, bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Nah, berdasarkan ayat inilah yang sering digunakan untuk memojokkan atau membungkam, ya, jemaat yang Kristen, ya, orang-orang Kristen, sehingga mereka itu ya akhirnya menolak Yesus gitu, ya. Betul, ya, berarti tidak benar kalau kita percaya pada Tuhan Yesus. Nanti akhirnya kita masuk neraka, ya, karena ancaman daripada para ustaz itu neraka kalau percaya Yesus. Oke, teman-teman sekalian, kita akan buktikan saja ayat ini tidak berbicara tentang orang-orang Kristen yang percaya, yang melakukan perintah Allah, yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kenapa? Karena pasal 7 ini berbicara kepada guru-guru palsu, kepada nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Siapakah mereka itu? Termasuk para mu'alaf seperti Ustaz Munjir, Ahmad Kainama, Ustaz Yahya Waloni, ya,
Ustadz Agustan, begitu banyak para mualaf, Ko Stefan, ya, Irene Handono, Insa Mogoginta yang sudah almarhum, ya, Ustadz Nababan. Mereka inilah pengajar-pengajar ini. Dan juga orang-orang muslim yang mencoba untuk cocok logi tentang menafsirkan ayat-ayat Alkitab sembarangan. Mereka baca dan mereka berikan makna sembarangan. Ini dia yang disebut dengan guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu. Mereka inilah yang ditentang dan yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus bahwa mereka tidak akan dikenal nantinya. Mari kita melihat perikopnya. Perikopnya, hal pengajaran yang sesat. Dari perikopnya saja teman-teman sekalian, temanya saja, ya, tema dari ayat 21 dan 23 sampai 23 itu berbicara tentang hal pengajaran yang sesat. Artinya di zaman itu terjadi penyesatan. Terjadi orang-orang yang menyimpang daripada ajaran-ajaran hukum Taurat, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karenanya Yesus mengatakan demikian. Makanya di dalam ayat ke-15 teman-teman, mari kita baca, kita buka, lihat di layar kaca. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arab dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi sangat jelas dari ayat ke-15 sampai ke-20 berbicara tentang guru-guru palsu, nabi-nabi palsu dan pengajar-pengajar palsu. Makanya Tuhan Yesus berkata bahwa dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Karena tidak mungkin semak duri menghasilkan buah apel, buah semangka misalnya. Ya, tidak mungkin. Tidak mungkin juga pohon durian menghasilkan buah mangga. Tak mungkin. Jadi pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Ya. Misalnya pohon durian. Kalau batang durian itu, pohon durian itu baik, maka dia akan menghasilkan buah yang baik. Tidak ada yang busuk dari buah-buahnya. Tapi jika pohon itu tidak baik, maka buahnya pun akan busuk. Dimakan tikus dan lain sebagainya. Ya, ada ulat-ulatnya di dalamnya. Ini perumpamaan. Ini sebuah contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid pengikutnya pada waktu itu. Maka dari semuanya itulah Yesus mengucapkan di ayat yang ke-21 dan sampai 23 itu. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi dialah yang melakukan kehendak Bapakku. Apa yang menjadi kehendak Bapaknya? Yaitu untuk mengasihi sesama manusia. Ya, mengasihi Allah. Dan kita praktekkan dengan mengasihi sesama kita. Ini perintah. Dan semua hukum Taurat yang sudah diberitakan, sudah disampaikan. Dan lebih daripada itu, mari kita hidup seperti Kristus. Itulah perintah Allah. Untuk kita berdoa bagi orang-orang yang menganiaya kita. Berdoa bagi orang-orang yang membenci kita. Mengasihi musuh kita. Ini yang Tuhan mau. Inilah kehendak Bapa. Ya. Dan orang yang tidak melakukan itu, maka Yesus berkata di dalam ayat ke-23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini maksudnya teman-teman sekalian. Bahwa mereka tadi yang mengaku orang percaya, mengaku orang-orang yang benar, ya tahu tentang hukum Taurat, tahu tentang melakukan yang baik dan mengasihi sesama. Tetapi mereka punya tujuan tertentu. Mereka tidak tulus dalam pengajaran mereka. Tapi mereka ya punya tujuan untuk memuaskan diri mereka sendiri. Mereka dapat melakukan mujizat-mujizat. Tetapi itu mereka hanya menjual nama Yesus saja. Padahal mereka tidak melakukan kebenaran firman Allah itu. Itulah yang akan ditolak. Jadi jelas di sini. Bukanlah orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya pada Yesus. Tetapi ini berbicara tentang nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, dan pengajar-pengajar palsu. Oke teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan dengan ayat yang berikut yang dia sudah kutip, yaitu di dalam Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah ini lagi kalimat firman Tuhan yang sering digunakan oleh para ustadz. Ya. Kenapa? Karena berdasarkan ayat inilah mereka tafsir bahwasanya itu Yesus itu hanya utusan. Mereka tidak membaca tentang keseluruhan ayat ini. Kalau baca keseluruhan ayat ini tentang doa Yesus untuk murid-muridnya.
Artinya bagaimana mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai utusan daripada Bapa itu. Bapa tidak kelihatan, tetapi Yesus kelihatan. Kenapa Yesus dikatakan sebagai utusan? Karena memang dia keluar dari Bapa. Dia sang firman itu sendiri. Diutus ke dunia. Melalui apa? Melalui firman ini disampaikan kepada Maria melalui malaikat Jibril atau Gabriel. Lahirlah Yesus. Makanya disebut sebagai utusan. Gitu ya. Karena dia berasal daripada Allah. Bukan berarti dia bukan Allah. Dia Allah. Karena firman itu melekat kepada Allah. Suara Allah. Makanya Yohanes 1 ayat 1 berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan di dalam ayat ketiga. Tidak ada satupun yang jadi tanpa firman itu. Tanpa Yesus tidak ada yang jadi. Baik itu manusia, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Dunia ini tidak akan jadi tanpa firman. Tanpa Yesus ini. Dan di dalam ayat Yohanes 1 ayat 14 sangat diperjelas di sana. Bahwa firman itu telah menjadi manusia. Dan dia di antara kita. Jadi jelas di sini. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan hanya berdasarkan ayat ini saja. Ribuan ayat di dalam Alkitab yang menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yohanes 13 ayat 13 juga Yesus berkata bahwasanya, ya, kamu menyebut aku Tuhan dan gurumu. Dan perkataanmu itu tepat. Karena memang akulah Tuhan dan gurumu. Yesus mengakuinya bahwa dia adalah Tuhan dan guru. Dan di dalam kitab nubuatan. Juga dikatakan bahwa Yesus itu sebagai Bapa, sebagai penasehat, sebagai Kristus, sebagai Mesias, dan lain sebagainya teman-teman sekalian. Jadi jelas bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah jadi kembali kepada mualaf yang tadi teman-teman sekalian. Dia disesatkan. Memang betul kita tidak urus dengan itu. Tetapi jika bawa-bawa ayat-ayat Alkitab lagi untuk membenarkan argumennya bagaimana dia masuk ke Muslim. Itu kita punya hak untuk mengomentari dan meluruskan. Kita tidak iri dia masuk Islam dapat hidayah, silakan gitu ya. Kita tidak ambil pusing. Karena Yesus sendiri yang berkata bahwa di hari-hari terakhir akan terjadi pemurtadan. Orang akan mengasihi dirinya sendiri, orang akan cinta uang, orang akan lebih mencintai yang lahiriah yang ada di dunia ini. Sehingga mereka meninggalkan Yesus. Dan Yesus berkata barang siapa yang tidak mengakui aku, maka orang itu juga tidak akan diakui oleh Tuhan Yesus dalam kerajaan surga atau kepada kehidupan kekal nanti. Artinya tidak memberikan kehidupan yang kekal karena sudah menolak Tuhan Yesus Kristus. Maka ayat Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 tadi. Ini ditujukan kepada Anda. Kepada pemuda yang dari Malaysia tadi yang mualaf teman-teman sekalian. Termasuk dia di dalamnya. Gitu ya. Dia sebagai pengajar palsu jadinya. Oleh karenanya teman-teman sekalian kiranya penjelasan saya pada malam hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua dan sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.